Bayangkan, Anda memiliki data seperti ini. Ada puluhan, bahkan ratusan baris. Bagaimana cara menemukan informasi penting dengan cepat? Mana yang belanjanya paling tinggi? Mana yang di bawah batas tertentu? Mana data yang ganda? Kalau harus mencarinya satu persatu, tentu akan memakan waktu. Nah, Excel punya fitur yang bisa membantu kita melakukan semua itu. Conditional formatting. Dengan fitur ini, Excel bisa memberikan format secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Dan ternyata pilihannya cukup banyak. Jadi, di video ini kita tidak hanya belajar cara menggunakannya, tetapi juga kapan masing-masing pilihan digunakan. Kita mulai dari contoh yang sederhana. Misalnya, saya ingin mengetahui pelanggan yang total belanjanya lebih dari 3 juta rupiah. Untuk kondisi seperti ini, gunakan greater than. Greater than artinya lebih besar dari. Jadi, semua nilai yang melewati batas 3 juta akan otomatis ditandai. Sekarang kita balik kondisinya. Bagaimana kalau saya ingin mencari pelanggan dengan total belanja kurang dari 500.000? Gunakan less than. Less than artinya lebih kecil dari. Jadi, fitur ini cocok ketika kita memiliki batas minimum yang ingin kita periksa. Kalau kita tidak mencari nilai terbesar atau terkecil, tetapi nilai yang berada di antara dua batas, gunakan between. Misalnya, saya ingin melihat pelanggan dengan total belanja antara 1 juta sampai 2 juta. Jadi, between berarti di antara. Sekarang, kita pindah dari angka ke teks. Saya ingin mencari semua pelanggan yang statusnya aktif. Gunakan equal to. Equal to berarti sama dengan. Jadi, Excel akan mencari nilai yang sesuai dengan kondisi yang kita masukkan. Sekarang, bagaimana kalau kita membutuhkan teks yang sama persis? Kita hanya ingin mencari data yang mengandung kata tertentu. Gunakan text that contains. Misalnya saya ketik Karang Tinggi. Excel akan menandai data yang mengandung kata tersebut. Sekarang, kita masuk ke tanggal. Untuk data tanggal, Excel juga menyediakan pilihan khusus, date occurring. Dengan pilihan ini, kita bisa menandai data berdasarkan waktu tertentu. Misalnya, hari ini, minggu ini, atau bulan ini. Jadi, kalau pekerjaan kita banyak berhubungan dengan tanggal, fitur ini akan sangat membantu. Sekarang, kita masuk ke masalah yang sering terjadi di dalam pengolahan data. Data ganda. Misalnya kita menggabungkan data dari beberapa sumber. Bagaimana cara mengetahui apakah ada nama yang tercatat lebih dari satu kali? Gunakan duplicate values. Excel akan langsung menandai data yang muncul lebih dari satu kali. Tadi kita mencari data berdasarkan kondisi tertentu. Sekarang, bagaimana kalau kita ingin mencari data yang paling tinggi atau paling rendah? Gunakan top atau bottom rollers. Misalnya, saya ingin mengetahui 3 pelanggan dengan total belanja tertinggi. Pilih top 10 items. Kemudian, angka 10 ini bisa kita ubah menjadi 3. Hasilnya, Excel akan langsung menandai 3 nilai tertinggi. Sekarang, kita coba pilihan top 10%. Perhatikan,
pada bagian top bottom rollers ada pilihan berdasarkan items dan ada juga yang berdasarkan persen. Kalau menggunakan items, Excel akan memilih data berdasarkan jumlah data yang kita tentukan. Sedangkan kalau menggunakan persen, Excel akan menentukan data berdasarkan persentase dari keseluruhan data. Jadi, semakin banyak data yang kita miliki, hasil yang ditandai juga bisa semakin banyak. Sederhananya, items berdasarkan jumlah, persen berdasarkan persentase. Kalau top digunakan untuk mencari nilai tertinggi, maka bottom digunakan untuk mencari nilai terendah. Pilih bottom 10 items. Dan kalau kita hanya ingin 3 nilai terendah, ubah menjadi 3. Sama seperti sebelumnya, bottom 10 items menggunakan jumlah data, sedangkan bottom 10% menggunakan persentase data. Jadi, pilih sesuai kebutuhan. Bagaimana kalau kita tidak menentukan batasnya sendiri, tetapi ingin menggunakan nilai rata-rata? Gunakan above average. Excel akan mencari nilai yang berada di atas rata-rata. Ini cocok ketika kita ingin melihat data yang performanya berada di atas kondisi rata-rata. Dan kebalikannya, below average. Fitur ini digunakan untuk menandai nilai yang berada di bawah rata-rata. Dengan begitu, kita bisa lebih cepat melihat data yang perlu diperhatikan. Sekarang, kita masuk ke fungsi yang sedikit berbeda. Data bars. Kali ini, kita tidak sedang mencari data tertentu. Kita ingin membandingkan nilai secara visual. Semakin kecil nilainya, semakin pendek batangnya. Semakin besar nilainya, semakin panjang batangnya. Jadi, sekali melihat tabel, kita sudah bisa melihat perbandingan nilainya. Kalau data bars menggunakan panjang batang, color scales menggunakan warna. Fitur ini cocok untuk melihat pola data. Nilai rendah, sedang, dan tinggi akan terlihat melalui gradasi warna. Jadi, kita bisa melihat pola data dengan lebih cepat tanpa harus membaca angka satu per satu. Berikutnya ada icon sets. Kalau color scales digunakan untuk melihat pola, icon sets lebih cocok untuk membuat indikator visual. Fitur ini sering berguna untuk laporan dan dashboard. Nah, bagaimana kalau semua pilihan tadi belum sesuai dengan kebutuhan kita? Jangan khawatir. Kita bisa membuat aturan sendiri menggunakan new rule. Disinilah conditional formatting mulai menjadi lebih fleksibel. Sekarang kita buat contoh yang lebih menarik. Saya ingin seluruh baris pelanggan berubah warna berdasarkan statusnya. Saya blok seluruh data, kemudian pilih new rule, dan gunakan formula. Formula yang saya gunakan adalah D2, kita kunci untuk kolom D sama dengan kita ketik aktif dengan tanda petik. Artinya Excel akan memeriksa kolom D. Kalau statusnya aktif, maka format akan diterapkan pada baris tersebut. Klik OK dan lihat hasilnya.
Bukan hanya kolom status yang berubah, seluruh baris ikut berubah. Ini salah satu penggunaan conditional formatting yang sangat berguna ketika kita bekerja dengan data. Setelah mencoba berbagai rule, mungkin kita ingin membersihkan formatting yang sudah dibuat. Gunakan clear rules. Kita bisa menghapus rule pada sel yang dipilih atau membersihkannya dari seluruh sheet. Kalau conditional formatting kita sudah semakin banyak, jangan menghapusnya satu persatu. Gunakan manage rules. Di sini kita bisa melihat semua rule yang sudah dibuat, mengubahnya, menghapusnya, bahkan mengatur urutannya. Jadi semakin banyak rule, semakin penting kita memahami manage rules. Jadi kalau ingin mencari nilai lebih besar, gunakan greater than, lebih kecil less than, di antara dua nilai between, nilai yang sama equal to, mencari teks tertentu, teks the date contains, berdasarkan tanggal a date occurring, mencari data ganda duplicate values, nilai tertinggi atau terendah top and bottom rules, membandingkan nilai secara visual data bars, melihat pola color scales, membuat indikator icon sets, dan kalau membutuhkan kondisi khusus, new rule. Sedangkan untuk menghapus dan mengelola rule, clear rule and manage rule. Jadi jangan menghafalkan menunya, pahami masalahnya, lalu pilih fitur yang sesuai. Conditional formatting bukan sekedar membuat Excel menjadi berwarna. Dengan fitur ini, kita bisa menemukan, membandingkan, dan memahami data dengan lebih cepat. Kalau video ini membantu Anda memahami conditional formatting, jangan lupa like and subscribe. Di episode berikutnya, kita akan membuat highlight otomatis berdasarkan formula. Sampai jumpa di video berikutnya.